Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atik Septiani Safitri, NIM 171420161, kelas PBSD semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab UTS Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Soal yang pertama yaitu sebutkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan apa pengertian bank syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga intermediasi menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sesuai prinsip syariah. Lalu pertanyaan yang kedua, peran BI terhadap pemerintah. Peran BI terhadap pemerintah yang pertama, counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah, dan penetapan asumsi-asumsi makroekonomi dalam penyusunan APBD. Yang kedua, pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dapat mewakili pemerintah dalam hubungan dengan pihak kreditur luar negeri. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia, terutama dalam sektor perbankan syariah. Dampak dalam perekonomian Indonesia yang pertama yaitu kurs dolar terhadap rupiah meninggi. Lalu dalam laporan indeks saham gabungan atau IHSG terdapat penurunan beberapa minggu terakhir ini. Indeks saham gabungan ini adalah salah satu indeks pasar saham yang terdapat pada bursa efek. Secara garis besar, Indonesia menghadapi resiko risk kenaikan equipment risk premium, penurunan suplai tenaga kerja, kenaikan biaya produksi, kenaikan anggaran belanja, dan penurunan permintaan. Dalam sektor perbankan itu sendiri, dampaknya yaitu pertumbuhan kredit menyusun atau menurun. Itu berdampak terhadap profitabilitas perbankan itu sendiri. Lalu suku bunga diturunkan. Dari data yang saya dapatkan, sini menurut data yang saya dapat, stabilitas sistem keuangan terjaga meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Jadi stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modalnya atau capital adequacy rasionya atau CAR-nya perbankan pada Januari 2020 yang tinggi yakni 22,74% dan rasio kredit bermasalahnya NPL-nya yang tetap rendah yakni 2,77% atau sekitar 1,08%. Tak hanya itu, pertumbuhan kredit konsumsi atau KK tercatat sebesar 6,1%, lebih rendah dari bulan sebelumnya. 6,2% ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit pemilikan rumah atau KPR terutama untuk tipe 22-70 di Jawa Barat dan Banten serta kredit multiguna. Lalu kredit properti. Sejalan dengan perlambatan total kredit properti juga melambat dari 9,3% menjadi 5,4%. Kredit korporasi Februari tercatat hanya tumbuh 4,6% dibanding bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 5,20%. Pertanyaan keempat yaitu, menurut Anda apakah tindakan yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi wabah COVID-19 ini? Dan apa peran atau fungsi sistem pengawasan perbankan syariah? Menurut saya, perbankan syariah harus menuruti atau mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh OJK. OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus ini bagi perekonomian yang telah ditetapkan pada POJK nomor 11 /POJK.03/2020. Melalui kebijakan stimulasi ini, perbankan mempunyai pergerakan yang lebih luas untuk mengendalikan kredit macet serta memberikan kredit baru terhadap debiturnya, sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Adalah salah satu cara untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19, terutama dalam sektor perekonomian di Indonesia. Lalu peranan sistem pengawasan di sini adalah untuk lebih berhati-hati dalam memilih debitur yang berhak untuk mendapatkan kebijakan relaksasi pengkreditan ini. Dan tidak semua debitur bisa mendapatkan kebijakan ini. Oleh karena itu, harus lebih hati-hati untuk memilih debitur yang berhak untuk mendapatkan kebijakan relaksasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.